Direktur Inter Milan telah mengatakan kepada pelatih Simone Inzaghi bahwa mereka menginginkan Supercoppa Italiana minggu depan melawan AC Milan sebagai semacam titik balik untuk Nerazzurri di sisa musim ini. Dilansir Gazzetta dello Sport melalui FC Internews yang melaporkan bahwa Direktur Nerazzurri merasa bahwa pertandingan hari Rabu dengan Rossoneri di Riyadh harus menetapkan nada yang sangat positif setelah performa yang tidak menentu sepanjang musim ini. Inter bangkit dari jeda Piala Dunia dengan gemilang dengan secara meyakinkan mengalahkan pemimpin Liga Napoli dalam pertandingan Serie A pertama mereka kembali. Namun, dalam dua pertandingan tim berikutnya, mereka bermain imbang di Monza, dan berjuang untuk mengatasi tim Serie B Parma di San Siro di babak 16 Coppa Italia. Ini adalah hal yang wajar bagi Inter musim ini, karena ada beberapa hasil dan penampilan gemilang, tetapi juga kemunduran yang sepertinya selalu datang pada saat yang tepat untuk menghentikan momentum tim. Pada hari Rabu, Inter akan memiliki kesempatan pertama mereka untuk meraih trofi, saat mereka menghadapi rival sekota Milan untuk memperebutkan Supercoppa Italiana, trofi yang mereka menangkan pada musim lalu. Dari sudut pandang Direktur Nerazzurri, ini adalah pertandingan yang membutuhkan penampilan positif, sehingga tim memiliki landasan untuk berkembang di Liga, di Coppa Italia, dan di Liga Champions di masa mendatang. Inter Milan bersiap untuk potensi revolusi pada musim panas di lini pertahanan, dengan menargetkan perekrutan untuk memperkuat lini belakang, karena mereka mengantisipasi perputaran yang signifikan di lini belakang. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa Giorgio Scalvini dari Atalanta, Persource dari Torino, dan Rodrigo Bicao dari Udinese, telah berada di dalam radar Nerazzurri, dan Inter memiliki strategi untuk merekrut mereka. Alasan pergolakan besar bisa terjadi di lini belakang Inter, masa depan yang tidak pasti dari beberapa bek yang sudah ada di klub. Masih belum jelas, apakah Milan Skriniar dan Stefan de Vrij akan memperpanjang kontrak mereka melewati akhir Juni. Sementara itu, Nerazzurri juga belum memutuskan, apakah akan menawarkan Danilo De Ambrosio kontrak baru, atau mempermanenkan pinjaman Francisco Acerbi dari Lazio di akhir musim. Oleh karena itu, klub bersiap untuk kemungkinan terjun langsung ke pasar untuk mengubah pertahanan mereka secara signifikan. Bek muda Atalanta, Giorgio Scalvini, adalah salah satu target utama Nerazzurri, meskipun Juventus, Manchester City, dan klub lain dari Liga Premier juga memantau pemain berusia 19 tahun itu. Penilaian Scalvini sekitar 35–40 juta euro, dengan mudah berlipat ganda selama musim ini. Tetapi Nerazzurri berencana untuk menawarkan gelandang Giovanni Fabian sebagai bagian dari kesepakatan. Harapan Inter adalah bahwa mereka dapat menyetujui transfer dengan Ladea sebelum jendela transfer musim panas benar-benar dibuka, untuk mengalahkan persaingan hebat yang muncul untuk mendapatkan tanda tangannya. Sementara itu, Persource adalah bek muda lainnya yang tampil luar biasa di Serie A musim ini, yang telah menarik perhatian dari Inter. Nerazzurri akan siap untuk mencoba dan memasukkan bek sayap Valentino Lazaro dalam penawaran ke Torino, untuk mantan bek Ajax berusia 23 tahun, yang telah dihargai oleh Granata sekitar 20–25 juta euro. Satu target terakhir Nerazzurri adalah bek Udinese, Rodrigo Bicao, dengan kontrak pemain Brasil itu berakhir pada akhir Juni tahun 2024. Inter adalah pengagum pemain berusia 26 tahun itu, dan merasakan peluang untuk mengontraknya dengan biaya yang relatif rendah, mengingat Friulani kemungkinan besar akan enggan membiarkannya memasuki musim terakhir dari kesepakatannya. Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, memiliki ambisi lama untuk melatih Inter, yang bisa menjadi faktor karena pelatih tampaknya akan meninggalkan klubnya saat ini di musim panas. Dilansir Corriere della Sera,
melalui FC Inter 1908, yang melaporkan bahwa pelatih asal Argentina itu siap meninggalkan Colchoneros setelah 12 musim bertugas, dan bahwa Nerazzurri adalah kemungkinan nyata untuk masa depannya. Simeone dilaporkan merasa bahwa waktunya sebagai pelatih Atletico sudah mendekati akhir, dengan tersingkirnya tim Spanyol itu dari Liga Champions di babak penyisihan grup baru-baru ini, merupakan tanda lebih lanjut baginya bahwa mungkin sudah saatnya dia pergi. Outlet berita Spanyol El Chiringuito TV telah mengklaim bahwa pelatih telah berbicara dengan Dewan Atletico dan mengatakan kepada mereka bahwa niatnya untuk pergi ketika musim ini hampir berakhir. Hal ini tentu saja menimbulkan spekulasi tentang masa depan Diego Simeone, yang saat ini menjadi salah satu pelatih terlama di sepak bola Eropa. Simeone telah berbicara tentang kemungkinan bergabung dengan Nerazzurri di masa lalu, seperti yang dicatat oleh Corriere della Sera, bahwa pelatih telah menyatakan keinginannya pada tahun 2018 lalu, bahwa saya mempertimbangkan sebuah opsi, tetapi mereka saat ini memiliki pelatih yang luar biasa, Luciano Spalletti, dan kontrak saya akan berakhir pada 2020. Kita akan lihat apa yang terjadi. Menurut Corriere, perasaan bahwa Simeone akan mempertimbangkan Nerazzurri sebagai kemungkinan nyata untuk masa depannya tidak berubah, dan sekarang sang pelatih akhirnya bisa meninggalkan Atletico Madrid, setelah lebih dari 1 dekade bertugas di tim ibu kota Spanyol. Duo pemain Inter Milan, Joaquin Correa dan Robin Gosens, termasuk di antara dua kedatangan uang terbesar di Nerazzurri dalam beberapa musim terakhir, dan belum ada yang memenuhi label harga mereka. Dilansir oleh Gazzetta dello Sport, melalui FC Internews, yang berpendapat bahwa penampilan pemain lapis kedua Inter melawan Parma pada hari Selasa menunjukkan, bahwa klub tersebut hampir membuang 80 juta euro di bursa transfer. Performa penyerang Korea melawan Parma pada hari Selasa, secara luas dianggap sebagai salah satu yang terburuk di lapangan. Sementara itu, bek sayap Robin Gosens tidak terlihat jauh lebih baik, karena pemain asal Jerman itu masih belum pernah menunjukkan performa terbaiknya selama berseragam Nerazzurri, tidak seperti yang dia lakukan saat di Atalanta. Biaya transfer keduanya berjumlah sekitar 60 juta euro, dan mengingat keadaan mereka yang saat ini kekurangan uang, Nerazzurri hampir tidak akan senang dengan fakta tersebut. Sementara itu, biaya untuk pemain muda Christian Aslani dan kemungkinan besar Raul Belanova merupakan pengeluaran tambahan lebih dari 20 juta euro. Dalam kasus ini, tentu saja, tidak adil untuk mengatakan bahwa uang itu telah disia-siakan, mengingat masih belum jelas apakah salah satu dari keduanya akan memenuhi janji mereka. Untuk saat ini, bagaimanapun, tidak ada yang terlihat hampir menembus starting 11 Nerazzurri, dan untuk Gazzetta, klub telah berhasil menghabiskan jumlah uang yang cukup signifikan di pasar transfer, bahkan dengan batasan keuangan mereka, dan tidak diperkuat tim mereka dalam melakukannya.